akan belajar lagi ya, harus tetap semangat walaupun kita harus belajar melalui rumah. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang muatan PPKN. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ide pokok dan juga simpulan teks laporan. Hari ini kita menggunakan buku pena halaman 18. Hari ini akan membahas tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penerapan sila pertama dan juga kedua Pancasila. Sila pertama itu adalah tentang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua kemarin itu adalah tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga masyarakat. Hari ini yang kita bahas adalah tentang sila ketiga. Bunyi dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Suatu usaha, suatu cara untuk bisa menyatukan warga atau rakyat Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keanekaragaman, ya, Indonesia banyak mempunyai keanekaragaman, mempunyai banyak agama, banyak suku, banyak budaya, banyak cara kehidupan yang berbeda-beda. Itu berarti itu merupakan keanekaragaman. Itu yang dijunjung tinggi dan dihargai oleh sila ketiga ini. Sangat menghargai yang namanya keanekaragaman. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di sini ada yang namanya mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi yang harus kita utamakan adalah kepentingan bersama dulu sebelum kita melaksanakan atau mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Kita ambil contoh aja di sekolah. Biasanya setiap tahun ada yang namanya lomba menghias kelas pada 17 Agustusan kan ya. Nah, untuk tahun ini ya memang kita tidak bisa melaksanakan menghias kelas itu. Nah, pada tahun kemarin kan kita melaksanakan tuh lomba 17 Agustus. Pada 17-an itu kan banyak lomba-lombanya termasuk lomba menghias kelas. Nah, kita ambil contoh itu. Setiap kelas mengikuti perlombaan itu, perlombaan untuk menghias kelas. Lalu ada juga lomba yang lain, kita ambil contoh misalkan membaca puisi. Nah, kelas kita mengikuti yang namanya lomba itu dan ada satu orang siswa juga mengikuti lomba membaca puisi. Nah, sedangkan kita kan biasanya pada saat lomba menghias kelas pasti kita membersihkan kelas, menghias kelas dengan bendera-bendera merah putih, lalu ada juga balon-balon karena seperti itu. Itu harus dilakukan dengan yang namanya bekerja sama. Tidak bisa ustazah sendiri, tidak bisa temannya sendiri, atau misalkan satu atau dua orang saja, tapi kita harus mengerjakannya sama-sama. Nah, di sini situasinya adalah kita harus melaksanakan dulu atau membantu bekerja sama untuk menyelesaikan atau menghias kelasnya itu tadi. Kita selesaikan dulu itu, baru kita latihan untuk membaca puisi. Kalau kalian bisa melaksanakan itu, berarti kalian sudah menerapkan yang namanya sila ketiga. Jadi kalian bantu dulu di kelas, sudah selesai, baru kalian latihan membaca puisi. Nah, lalu yang kedua adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi yang paling utama adalah kepentingan bersama itu tadi. Contohnya misalkan ikut upacara bendera, itu merupakan juga cara untuk rela berkorban. Setidaknya kalian bisa menghargai perjuangan pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita untuk bisa mengenangnya. Kita ikut upacara, bukan malah kita panas, keringetan dan sebagainya. Selain itu juga untuk rela berkorban, misalkan atlet itu kan biasanya latihannya itu sangat kuat, sangat giat supaya dapat
medali dan sebagainya. Nah, itu merupakan cara mereka untuk rela berkorban demi bangsa. Kalau mereka menang, bangsa kita pun juga ikut diharumkan, bukan hanya sebatas nama dia aja, tapi bangsa kita pun juga ikut diharumkan atau dibanggakan. Lalu yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air? Paling gampang, kalian bisa membeli produk dalam negeri. Kalian bisa membeli dari pengrajin-pengrajin yang ada di Indonesia. Tidak perlu kalian membeli baju kah atau misalkan tas kah dengan brand-brand luar negeri. Cukup dengan kalian membeli produk dalam negeri, kalian sudah membantu pengrajin juga sekalian cinta tanah air. Lalu yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini mengembangkan persatuan, kalian bisa melakukan yang namanya menghargai, menghormati. Kalau kalian bisa menghargai dan juga menghormati, berarti kalian bisa bersatu. Nah, tidak ada lagi istilahnya perbedaan satu sama lain. Misalkan, oh dia orang Banjar, oh dia orang Jawa, oh dia orang Batak atau sebagainya. Yang namanya keanekaragaman mempunyai keunikan sendiri. Jadi kita harus bisa menyikapinya dengan baik, kita harus bisa menghargainya. Nah, kalau kalian bisa melakukan itu, berarti kalian sudah bisa mengembangkan persatuan, Kebhinneka Tunggal Ikaan. Lalu ada juga beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Antara lain, bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah. Bekerja sama berarti sama-sama bekerja. Jadi semuanya ikut andil dalam menanam tanaman di lingkungan sekolah. Jadi semuanya, tidak ada yang istilahnya satu orang enggak atau apa. Nah, lalu yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan, sama bergotong royong juga sama-sama bekerja. Jadi harus sama-sama melakukan membersihkan lingkungan, potong rumput kah atau membuang sampah kah. Jadi bikin tugas sendiri. Jadi ada yang ngambil rumput, ada yang ngambil sampah, lalu ada yang menyapu misalkan. Selain itu juga merawat tanaman bersama keluarga. Nah, ini kalau ini untuk di rumah ya. Bisa nih sama ayah bundanya atau sama adiknya menanam tanaman, atau misalkan merawat tanaman dengan menyiram tanaman. Nah, dibantu misalkan kalau ayah atau bundanya lagi menyiram tanaman, dibantu. Kalau kalian bisa melakukan itu, berarti kalian bisa menerapkan yang namanya sila ketiga Persatuan Indonesia. Semoga bisa dipahami pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.